Sisingamangaraja XII adalah salah satu tokoh pejuang terbesar dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Raja Imam terakhir di dinasti Sisingamangaraja suku Batak Toba di Sumatera Utara. Perjuangan yang gigih melawan penjajah Belanda selama lebih dari 3 dekade menjadi simbol keberanian, keulutan, dan cinta tanah air bagi masyarakat Batak serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nama lengkap Sisingamangaraja adalah Patuan Bosar Sinambela Gino Arlom Ompu Pulo Batu yang kemudian lebih dikenal dengan gelar Sisingamangaraja 12. Nama Sisingamangaraja sendiri memiliki makna dalam budaya Batak. Sisinga berarti singa, Mangaraja berarti raja, sehingga secara harfiah berarti raja yang seperti singa, yang kuat dan gagah dalam memimpin rakyatnya. Tanggal lahirnya, ia lahir pada tanggal 18 Februari 1845 di desa Bakara atau sekarang Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tempat lahirnya berada di kawasan dataran tinggi sekitar Danau Toba yang merupakan pusat kebudayaan dan kekuasaan dinasti Sisingamangaraja. Keturunan dan keluarga. Ia adalah anak dari Raja Sisingamangaraja 11 bernama Raja Soha Huaon Sinambela dan Ratu Boru Situmorang. Sebagai anggota keluarga kerajaan mulia, ia sejak kecil telah diajarkan tentang tata cara kepemimpinan, nilai-nilai budaya Batak, serta ajaran agama Parmalim yang diyakini oleh masyarakatnya. Ia memiliki beberapa istri dari kalangan bangsawan Batak, antara lain Boru Pangaribuan, Boru Siregar, Boru Pardede, serta dikaruniai banyak anak yang kemudian juga berperan dalam perlawanan Belanda. Agama dan peran spiritual. Sebagai Raja Imam, ia menggabungkan 2 peran penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Sebagai pemimpin politik yang mengatur urusan negara dan sebagai pemimpin spiritual yang menjadi Dewan Perwakilan Batara Guru atau dewa tertinggi dalam kepercayaan Parmalim. Di dunia manusia, masyarakat Batak Toba menganggapnya sebagai inkarnasi dari Batara Guru, sehingga memiliki otoritas spiritual yang sangat tinggi dan diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi rakyatnya dari bahaya. Sekian dari saya, Dewan Alsadi Sidoro. Terima kasih. Jadi kalau Parmalim ini sejak sebelum tahun 1907 beliau sudah mengajarkan kepada nenek saya Raja Mulia untuk mengembangkan ajaran Parmalim. Dalam terjemahan stempel Sisingamangaraja 12 itu tertulis dalam artinya, inilah cap si Maharaja negeri Toba, Bakara nama kotanya, hijrah Nabi 1304. Karena Parmalim itu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan darah. Pendapat-pendapat mengenai hal tersebut boleh saja beragam. Namun satu hal yang sekiranya patut kita yakini ialah bahwa Sisingamangaraja adalah seorang pemimpin yang memang memiliki karisma luar biasa sehingga mampu menggerakkan rakyatnya berjuang membela ranah leluhur. Salah satu kelebihan yang membuat Sisingamangaraja 1 hingga Sisingamangaraja 12 sangat terkenal adalah sikapnya yang khas dalam menghadapi masalah perbudakan dan tawanan. Bahkan tindakannya untuk memerdekakan orang yang sedang terpasung karena hutang atau alasan lain telah membuat rasa hormat yang tinggi terhadap para Sisingamangaraja di kalangan penduduk tanah Batak. Ayahnya Sisingamangaraja wafat pada tahun 1867. Namun proses penobatan Sisingamangaraja baru dilakukan pada tahun 1876. Setelah ia cukup matang dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Raja Imam, proses penobatannya diadakan dengan upacara adat dan agama yang meriah di mula-mula sebuah tempat yang dianggap suci bagi masyarakat Batak Toba.
Pada saat penobatan ia berjanji akan memelihara keutuhan wilayah Tanah Batak, menjaga kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang telah diwariskan oleh leluhur. Sebagai Raja Imam, ia juga bertanggung jawab untuk mengatur sistem hukum adat Batak atau hukum Naso, mengelola sumber daya alam wilayah kekuasaannya, dan memimpin upacara-upacara. 19, pemerintahan kolonial Belanda mulai memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan mereka di Sumatera dan berhasil mengendalikan sebagian besar Jawa dan Sumatera Barat. Pada tahun 1850, Belanda mulai memasuki wilayah Tapanuli dengan dahly untuk membuka jalur perdagangan dan menjaga keamanan jalur komunikasi. Namun, sebenarnya tujuan mereka adalah untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut, seperti kayu, ulin, tembakau, dan perak. Sisi Mangaraja ke-12 mulai menolak untuk tunduk pada kebijakan kolonial Belanda dan mengatasi akses mereka ke wilayah tanah Dekat Batak. kenapenya. Setelah naik ke takhta, Sisi Mangaraja ke-12 meneruskan sikap tegas sayanya. Ia melihat bahwa kedatangan Belanda bukan hanya merusak perdagangan lokal yang Dekatkan telah lagi. berjalan dengan baik, tetapi juga akan menghancurkan struktur sosial, budaya, dan agama masyarakat kota yang telah ada selama berabad-abad. Pada tahun 1872, pemerintah Belanda mengirim utusan untuk membujuk Sisi Mangaraja agar menerima Belanda dan membayar pajak tahunan. Namun ia tegas menolak dan menyatakan bahwa Tanah Batak adalah wilayah yang merdeka dan tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan asing. Dia mengatakan Tanah Batak adalah tanah air yang diwariskan oleh leluhur. Kita akan mempertahankan dengan tanah dan nyawa kita diperlukan. Perjalanan perlawanan yang gigih 1878 sampai 1907. Perlawanan bersenjata resmi antara pasukan Sisi Mangaraja 12 dan kolonial Belanda dimulai pada bulan Februari 1878. Pada saat itu, ia menggelar upacara agama besar di Bukit Barus untuk menyatukan berbagai suku Batak, termasuk suku Karo, Mandailing, dan Nias, dalam perjuangan bersama melawan penjajah. Setelah upacara tersebut, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang pas-pas Belanda yang telah dibangun di Bakal Batu, Tarutung, dan beberapa wilayah sekitar Danau Toba. Sebagai generasi muda Batak, saya bangga mempunyai seorang pahlawan, yaitu seperti Sisi Mangaraja. Saya tidak nak membayangkan betapa sulit dan kecilnya waktu itu, tetapi beliau tetap dengan rendah hati dan semangat yang berkobar, serta berkomitmen bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan Sumatera Utara untuk dikuasai oleh Belanda. Akhirnya waktu Raja Singa Mangaraja melaksanakan pertempuran kembali terutama ke Bakara, tentara Belanda sudah siap. Beliau dikejar sampai ke gunung-gunung, dan kita sebagai orang Batak harus bangga bahwa Raja Singa Mangaraja tidak pernah menyerah kepada Belanda. The last battle, the last ballad, pertempuran terakhir, peluru yang terakhir, sehingga beliau pun tewas, yang didahului oleh putrinya. Sebenarnya putrinya waktu itu belum tewas, masih luka berat, tapi yang tewas putranya itu Patuan Nanggi dan Patuan Nagari. Sesudah Raja Singa Mangaraja tewas, dua putranya tewas, menyusul kemudian Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada nomor 550 tahun 1961 pada tanggal 9 September 1961. Sisi Mangaraja ke-12 diangkat secara resmi menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Mengangkat ini sebagai Pahlawan Nasional menjadi pengakuan negara dan kontribusi besar dalam perjuangan melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Monumen dan penghormatan pada tahun 1992, Presiden Soeharto meresmikan Monumen Sisi Mangaraja di Baligio yang terdiri dari patung raksasa yang terdiri dari 12 meter, serta kompleks bangunan yang dirancang dengan gaya arsitektur adat Batak. Monumen ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Sumatera Utara dan di tempat berkumpul masyarakat pada hal-hal penting seperti Hari Pahlawan 10 November, warisan budaya dan politik. Selain berjuang kemerdekaan, Sisi Mangaraja juga dikenal sebagai pelindung budaya Batak.
ia berhasil mempertahankan nilai-nilai adat, bahasa, dan agama. Formalin dari ancaman pengaruh luar selama masa pemerintahannya. Perjuangan juga diinspirasi generasi selanjutnya di Sumatera Utara untuk terus perjuangan melawan berbagai bentuk penindasan dan mempertahankan identitas budaya mereka. Pengakuan internasional, presentasi, dan perjuangan juga dikenal di luar negeri. Beberapa sejarawan asing bahkan menyebutnya sebagai Pangeran Diponegoro di Sumatera karena kesetiaan dan keberaniannya mirip dengan pahlawan Jawa tersebut dalam melawan penjajah. Untuk menekan perlawanan, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan yang sangat keras dan brutal terhadap masyarakat Batak. Mereka menyiksa dan membunuh rakyat yang dicurigai sebagai pengikut Sisingamaraja II, membakar rumah dan desa-desa yang dianggap sebagai basis perlawanan, serta memberlakukan pajak paksa yang sangat tinggi. Mereka juga mencoba untuk memecah belah persatuan antara suku Batak dengan memberikan janji-janji palsu kepada beberapa kepala suku. Perjuangan Sisingamaraja 12 tidak hanya terasa pada masanya, tetapi juga memberi pengaruh besar bagi terbentuknya kesadaran nasional di Sumatera Utara pada awal abad ke-20. Perlawanan panjang yang ia pimpin menumbuhkan semangat persatuan antar marga dan antar suku di Batak di tanah Batak, serta menunjukkan bahwa penjajahan dapat dilawan dengan keberanian, keyakinan, dan persatuan rakyat. Nilai-nilai kepemimpinan, pengorbanan, dan keteguhan prinsip yang diwariskannya kemudian menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional di wilayah Sumatera Utara pada berikutnya. Sekian video dari kami. Bye-bye. Danau Toba dan Tanah Gayung. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, Sisingamaraja 12 tetap mampu